dalam Tuhan, selamat malam. Bertemu kembali di Sate Penyu Saat Teduh bersama penyuluh wilayah Bangka Belitung. Pada malam hari ini, saya Juliana, penyuluh dari wilayah Belitung, mengajak kita untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 dengan tema Jangan lelah berbuat baik. Mari terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau yang melayakkan kami, menyiapkan hati kami untuk boleh diberkati melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau yang menolong kami di tengah-tengah keletihan kami, kelelahan kami beraktivitas sepanjang satu hari ini. Biarlah waktu kami di depan Engkau yang memberkati, sehingga kami ya Tuhan boleh membaca, merenungkan, dan terlebih ya Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya yakin setiap kita setiap harinya mempunyai tugas, mempunyai pekerjaan, baik di rumah tangga maupun di tempat kita bekerja. Kegiatan-kegiatan rutin, tugas-tugas rutin yang harus kita lakukan. Ketika kita melakukannya setiap hari, berulang-ulang, hari demi hari, tahun demi tahun, mungkin kita akan merasakan adanya keletihan, baik secara fisik maupun secara psikis. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita mungkin akan merasakan keletihan, kurang semangat, dan kita merasa bahwa kita memerlukan waktu untuk sejenak refreshing, pergi meninggalkan aktivitas kita sejenak, dan kita pun bisa melakukan hobi-hobi kita yang kita pengen. Setelah kita melakukan hobi-hobi tersebut atau refreshing kita tersebut, kita boleh kembali segar, kembali kepada rutinitas kita sehari-hari. Namun Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, apakah kita dapat meninggalkan atau melupakan atau menghentikan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan untuk menolong orang lain? Ketika kita mungkin merasa sepertinya tidak ada perubahan ketika kita menolong orang tersebut, atau ketika kita sudah menolong orang tersebut, kita melihat kita kurang semangat, kita berkecil hati, kita merasa untuk apa saya lakukan ini? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, saya yakin kita bukan hanya memberikan bantuan secara jasmania, mungkin secara materi yang kita bisa berikan bagi orang tersebut, tetapi ada orang-orang yang juga membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan secara rohani. Mereka mungkin adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka mungkin adalah teman-teman seiman kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus mau mengingatkan kita pada malam hari ini, di mana jemaat yang ada di Galatia diingatkan untuk terus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik,
untuk terus menunjukkan kebaikan-kebaikan mereka kepada teman-teman seiman mereka, atau mungkin kepada orang-orang di sekitar mereka. Perbuatan baik mereka bukanlah sebagai satu bukti kesombongan diri, atau hanya untuk sebagai kebanggaan diri, atau untuk kepuasan diri sendiri, tetapi kebaikan itu harus dilakukan sebagai bukti bahwa orang tersebut, jemaat tersebut sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Mengerjakan perbuatan baik sebagai orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kondisi jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu merupakan kondisi yang tidak mudah. Kenapa? Karena terjadi perpecahan di antara mereka dan terjadi begitu banyak masalah di dalam kehidupan mereka. Ditambah lagi ada guru-guru palsu yang mencoba menyusup masuk di dalam perkumpulan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi Paulus itu tidak lelah-lelahnya mengingatkan jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu untuk mereka terus mau menunjukkan, membuktikan bukti kasih mereka sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, untuk tetap memberikan pertolongan bagi mereka, bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan, memberikan support bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun tampaknya bantuan atau dukungan itu tampaknya kecil, sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi Paulus katakan bahwa tetap kerjakan kebaikan-kebaikan itu, tetap kerjakan perbuatan baik itu, walaupun hanya dianggap kecil oleh orang lain. Manusia mengerjakan, dan Tuhanlah yang melihat, Tuhanlah yang menilai. Satu perbuatan baik walaupun itu kecil, Tuhan bisa pakai sesuatu hal yang kecil itu, sesuatu hal yang biasa itu, untuk menjadikan satu kesempatan untuk bisa menyadarkan orang lain, untuk bisa memulihkan kehidupan seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selama kita masih ada diberikan nafas hidup, selama kita masih hidup di dunia ini, inilah kesempatan bagi kita untuk tidak lelah, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik bagi orang-orang yang menjadi satu jemaat dengan kita, atau bagi teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan. Perbuatan baik kita mungkin ketika ada jemaat-jemaat ataupun ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan doa kita, membutuhkan dana kita, membutuhkan perhatian kita. Di saat kita dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, mari kita kerjakan, mari kita tunjukkan kasih kita melalui perbuatan-perbuatan baik. Dan pada akhirnya, hidup kita sebagai orang yang percaya boleh menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, saat segala sesuatunya selesai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan boleh mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemunya, untuk tidak lelah-lelahnya berbuat baik, menyatakan perbuatan baik kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik teman-teman seiman kita maupun orang-orang yang belum percaya, karena mereka adalah
tempat atau orang-orang yang menjadi sasaran untuk kita menyatakan kasih kita kepada mereka sebagai orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau yang terus mengingatkan kami untuk kami boleh menyatakan, melakukan, mengerjakan perbuatan baik kami untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami, baik bagi teman-teman seiman kami maupun orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Mohon Tuhan memberkati dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan